Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinanti Nur Alifia Syahputri, NIM 68 dari kelompok 24. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum perancangan tata letak dan fasilitas modul penentuan kebutuhan mesin untuk perencanaan tata letak pabrik pada pembuatan kursi anak. Kebutuhan mesin untuk perencanaan tata letak pabrik pada pembuatan kursi anak adalah: yang pertama, mahasiswa dapat memahami konsep dasar flow process chart. Flow process chart adalah diagram yang menunjukkan urutan dari operasi, pemeriksaan, transportasi, menunggu, dan penyimpanan yang terjadi selama suatu proses yang berlangsung. Flow process chart memuat informasi-informasi yang diperlukan untuk menganalisis, seperti waktu yang dibutuhkan dan jarak perpindahan. Yang kedua, mahasiswa dapat memahami konsep dasar overall equipment effectiveness atau besarnya efektivitas yang dimiliki oleh mesin. Yang ketiga, mahasiswa dapat melakukan dan menganalisa perhitungan jumlah mesin yang dibutuhkan. Yang keempat, mahasiswa dapat melakukan dan menganalisa perhitungan jumlah kursi anak yang diproduksi dalam satu hari. Yang kelima, mahasiswa dapat melakukan dan menganalisa perhitungan efisiensi mesin pada proses pembuatan kursi anak. Dalam satu bulan adalah 4.198 unit dengan 25 hari kerja per bulan. Sedangkan data mesin proses produksi seperti yang terlihat pada tabel 3.1. Tahapan proses pertama, tipe mesin yang digunakan adalah mesin pemotong. Jam kerja per periodenya adalah 480, waktu pengerjaan per periodenya adalah 25, downtime per harinya adalah 30, setup time-nya adalah 10, dan defect-nya adalah 1. Tahapan proses kedua, tipe mesin yang digunakan adalah mesin penghalus. Jam kerja per periodenya adalah 480, waktu pengerjaan per periodenya 35, downtime per harinya 30, setup time-nya 10, dan defect-nya 1. Tahapan proses ketiga, tipe mesin yang digunakan adalah mesin bor. Jam kerja per periodenya adalah 480, waktu pengerjaan per periodenya 20, downtime per harinya 30, setup time-nya adalah 10, dan defect-nya adalah 1. Tahapan proses keempat, tipe mesin yang digunakan adalah mesin spray. Jam kerja per periodenya 480, waktu pengerjaan per periodenya 25, downtime per harinya adalah 30, setup time-nya 10, dan defect-nya 1. Berikut adalah perhitungan jumlah produk. Yang pertama, perhitungan jumlah produk mesin spray. Rumusnya adalah P good per 1 dikurangi P. 4198 per 25 per 1 dikurangi 0,02 sama dengan 168 per 0,98 sama dengan 171 unit. Jadi, jumlah produk yang dihasilkan mesin spray per hari sebanyak 171 unit. Jumlah produk yang dihasilkan mesin bor per hari sebanyak 175 unit. Jumlah produk yang dihasilkan mesin penghalus per hari sebanyak 178 unit. Jumlah produk yang dihasilkan mesin pemotong per hari sebanyak 182 unit. Selanjutnya, perhitungan jumlah mesin. Yang pertama, perhitungan jumlah mesin pemotong. Rumusnya adalah T per 60 dikali P per jam kerja dikali 60 dikali E. 25 dikali 182 per 480 dikali 0,92 sama dengan 4.550 per 442 sama dengan 11 unit. Jadi, jumlah mesin pemotong yang dibutuhkan sebanyak 11 unit. Jumlah mesin penghalus yang dibutuhkan sebanyak 15 unit. Jumlah mesin bor yang dibutuhkan sebanyak 8 unit. Jumlah mesin spray yang dibutuhkan sebanyak 10 unit. Hasil flow process chart dapat dianalisa bahwa pada pembuatan kursi anak, aktivitas yang dilakukan adalah pengukuran, pemotongan, penghalusan, pengeboran, pengecatan, dan pemeriksaan. Keseluruhan total jarak sebesar 48 meter dan total waktu sebesar 118 menit. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Yusuf, NIM 27. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 4 dengan judul penentuan kebutuhan luas area dalam pembuatan kursi. Seperti dalam judulnya, di sini kita akan menganalisa beberapa aspek dalam menjalankan proses pembuatan kursi. Di sini sudah ada tujuan di modul 4. 1. Mengetahui kapasitas mesin, scrap, dan jumlah mesin yang dibutuhkan dalam penentuan luas area pembuatan kursi. Mengetahui luas yang tujuan kedua, mengetahui luas area mesin, peralatan, material, dan operator yang dibutuhkan dalam penentuan luas area pembuatan kursi. Menganalisis luas area produksi yang dibutuhkan dalam pembuatan kursi. Nah, ini proses dalam pembuatan kursi ini ada beberapa proses, yaitu yang pertama inspeksi, lalu dilakukan pengukuran, dilakukan pemotongan, penghalusan, dilakukan pengeboran dan perakitan, serta finishingnya dilakukan pengecatan. Alat-alat yang digunakan dalam proses pembuatan kursi yaitu 1. Meteran, kedua mesin gerindra, ketiga mesin penghalus, keempat mesin pengeboran, kelima mesin spray. Nah, ini operator yang diperlukan yaitu forklift dan handlift. Forklift itu digunakan untuk mengangkut bahan baku dan bahan jadi karena terlalu berat untuk dilakukan oleh manusia. Untuk handlift sendiri ini digunakan dalam proses pengangkutan bahan ke proses satu ke proses yang lainnya oleh operator jika diperlukan. Tadi dalam tujuannya sudah dijelaskan mengenai scrap. Apa itu scrap? Scrap adalah bagian dari bahan yang terpisah selama proses yang terjadi. Jadi dalam setiap proses dalam merubah suatu bentuk secara fisik dan kimiawi, maka akan ada sebuah scrap yang dinilai sebagai satuan persentase. Jadi dalam setiap pemotongan itu misalnya dalam setiap pemotongan itu selalu ada serpian-serpian kayu. Kita kan membuat kursi di sini. Jadi dalam setiap pemotongan ada serpian kayu. Nah, serpian kayu itu adalah scrap. Nah, terus Anda dapat dilihat pada tadi. Jadi kita lanjut ke tabelnya. Nah, di sini ada deskripsi komponen. Kita menggunakan kaki bagian kiri, bagian kanan, rangka 1, rangka 2, alas duduk, dan sandaran. Di sini adalah bagian-bagian kursi. Jadi sebelum diproses, kita memiliki tabel ini supaya agar bisa jalan dengan baik. Nah, di sini ada tabel routing. Tabel routing di sini deskripsi ya, sudah dijelaskan tadi operasinya. Untuk nama mesin perakitan tadi sudah saya jelaskan. Nah, di sini kapasitas mesinnya. Terus tadi scrap. Ya, scrap itu didapat dari ini scrap ini. Tadi di sini sudah ada. Untuk perhitungan scrap sendiri yaitu satuan waktu dikali total ini. Nah, total ini apa itu? Dimensi. Jadi dalam ini dimensinya yaitu kan panjang kali lebar kali tinggi. Jadi panjangnya 62 kali 5 berarti lebar, tingginya 5. Jadi scrap dihasilkan 0,02. Nah, ini bahan diminta ini demand. Demand itu apa? Demand itu kayak permintaan. Ini didapat dari modul 1. Kita ambilnya bulan Januari. Efisiensi mesin ini didapat dari modul 3, yaitu dalam perhitungan kapasitas mesin. Di sini efisiensinya ini bahan yang disiapkan dibagi dengan ini. Oh, ini. Nah, ini maksudnya ini. Menurut saya ini. Jadi ini
produk efisiensi dibagi ini efisiensi mesin, ketemunya ini. Di sini ada perhitungan luas area juga. Perhitungan luas area mesin, hanya mesinnya, jadi kita mengukur berapa luas area untuk yang dibutuhkan oleh mesin. Jadi itu perlu dihitung agar kita bisa menyesuaikan dengan tempat produksinya juga. Di sini ada mesin memotong sampai mesin spray. Untuk ini peralatan pendukung, ya peralatan pendukung seperti mungkin yang dibutuhkan operator dalam menjalankan proses ini. Misal mesin pengalus itu kan ini pakai mesin itu yang membuat menghaluskan kayu itu, nah kan dia butuh pendukung kayak tempat buat itu menghaluskan. Nah itu. Nah ini perhitungan luas area material. Materialnya itu yang digunakan itu kan kayu. Nah kayu itu tempat untuk menempatkan kayu itu berapa, ini dihitung. Kemudian perhitungan luas area material. Nah ini juga sama ini semua luas area material, cuma bedanya ini sudah dalam satuan batang. Kalau tadi kan kayu saja kan, belum menjadi batang kayu. Ini sama juga, jadi ini tadi sudah luas, ini sudah jadi batang, ini persatuan. Jadi satu panjang per batang itu 6 cm dikali lebar 0,0. Jadi satu batang ketemunya 0,15. Ini luas area operator, yaitu luas dalam ini lingkungan kerja, satu lingkungan kerja. Jadi dalam operator mesin potong itu dibutuhkan luas berapa, jadi tidak mengganggu proses yang lainnya ketika kita bekerja. Nah ini forklift, ini luas yang dibutuhkan oleh ini operator, maksudnya operator forklift itu luasnya berapa, jadi kita hitung, kita kira-kira gitu. Ini luas area produksi, yaitu menghitung keseluruhan produksi dari kita atas ini, dari perhitungan ini kita hitung ketemunya ini alokasinya 150 ya, sudah ditemukan ya. Oke. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.